أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أنفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين إن تولوا فقل يا الله عليه توكل إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين وعليه وسلم تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم اللهم على محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي وسيدي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baiti wa dzurriyyati wa sahbihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat nasalukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, kita mohon kepada Allah diberikan kesejahteraan kepada mereka, kesehatan, kesegaran lahir batin dalam keadaan istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan diwafatkan husnul khatimah. Bagi yang sudah meninggal dunia, sebut nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sumaila arwahi alal kubur
Suson disebut namanya. Kita berdoa Allahumma lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum wa akrim nujulahum wa wasir madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk anak cucu dan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang soleh-solehah, jadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa untuk kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, karun-karun kita semua muslimin muslimat, sebut namanya yang ingat yang ada di dalam benak kita. Sumailah arwahi ahlal khususon. Wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita
sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah sakit, sedang dirawat dalam keadaan yang memungkinkan untuk diberi solusi pengobatan secara medis oleh tim dokter dan juga oleh tim kesehatan. Mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, khususnya untuk sahabat saya Kang Asep yang berada di rumah sakit Tasik saat ini. Beliau sedang dirawat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sempurna, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi yang punya penyakit dan yang sakit karena sakit ruhaniah, sakit karena malas, sakit karena kesulitan menjalankan ibadah karena ketidakmampuan dan ketidakmauan, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertakarub kepadanya, bertobat menghampirinya dan juga menjadikannya sarana ibadah sebagai pendekatan penyembuhan kejiwaannya, disembuhkan dari sakit rohaniahnya dan diberikan sedia kala menjadi orang yang wajar dalam segala kehidupannya dan juga diberikan kesalehan, dijadikan istiqomah dalam ibadah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafiya illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, rakyatnya tenang, tentram, tentara harja, sugih mukti, kemari pahlawan jinawi, diberikan kekompakan, kemampuan gotong royong dan juga saling berbagi dengan sesama. Untuk para pemimpinnya, mudah-mudahan dijadikan para pemimpin yang adil dan amanah. Untuk para pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah, mudah-mudahan segera gantikan dengan yang lebih baik, dengan diberikan balasan kepada mereka apa yang sudah mereka perbuatnya, sehingga mengakibatkan ketidakbenaran dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita memiliki nafs yang mutmainnah, qalbu dan jiwa yang tenang, yang tentram, yang senantiasa ikhlas
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalbu yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kalbu yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, kalbu yang senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, kalbu yang senantiasa mampu menjalin silaturahim dengan sesama penghuni bumi yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, dengan segala yang tersedia media dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari silaturahim yang baik kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kesempatan mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyibah dan barokah, mendapat kesempatan untuk berumur panjang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan dan juga dalam keadaan iman, terus-terusan meningkatkan kualitas ibadah dan beramal soleh. Dan kita berharap diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan juga kita diberikan kesempatan untuk menjadi abdinya Allah, diseru dengan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dijadikan kelompok abdinya Allah kelak di akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا telapak tangan kita dengan hembusan nafas, sertakan sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian usapkan ke seluruh kita dari rambut sampai kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan yang memberi hidup berkeinginannya, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk mengabdi kepadanya, dan ketika mengabdi kepada Allah kita diberikan petunjuknya. Petunjuknya namanya Al-Quran.
jumlahnya 114 surat, ada 30 juz, dan semuanya dipraktekkan oleh manusia terbaik, manusia pemimpin segala manusia, itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mempraktekannya dalam bentuk akhlak mulia, dan akhlak mulia ini pasti akan mendatangkan manfaat bagi sesama, sehingga beliau mengatakan manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan beliau juga menegaskan khairun nas man qala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan beliau juga mengatakan amalan yang baik itu yang seperti apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amalan terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar dan mengajarkannya. Kenapa harus ditegaskan? Karena bisa jadi datang ke sini bukan untuk belajar dan bukan untuk mengajar, tapi karena era patebu. Nah, kan gitu ya. Isin lari tengaji. Nah, kalau isin mah itu tidak termasuk ibadah, Bu. Ya, isin tengaji. Berarti ya teh ria. Ya. Jadi kudu kumaha lillahi ta'ala. Macara lillahi ta'ala hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi khairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin hari ini yang hadir di depan, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada yang tidak hadir, dan yang di dunia maya sana alhamdulillah hadir dari Sumedang bersama keluarga, kemudian dari Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, dan dari Cirebon juga ada hadir Ibu Hilda bersama keluarga. Pak Ahmad, Bu Dewi, dan yang lainnya kelihatannya masih berjuang untuk bisa koneksi, mendapatkan kesempatan nyambung hari ini, termasuk dari Rancaike Ibu Apis dan dari Semarang Kang Cecep ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan nikmat kita untuk membaca Al-Quran. Nikmat artinya kita bahagia, nikmat artinya kita istiqomah, nikmat artinya kita berjamaah. Baca Al-Quran bersama-sama, istiqomah terus-menerus, jinten, ngajinya unggal dinten, dan dalam keadaan bahagia. Ingat Bapak Ibu, sekarang bahagia itu lagi dikampanyekan. Termasuk para capres yang sudah ditentukan nomornya 1, 2, dan 3, mengajaknya itu bahagia. Meskipun dari dulu juga ngajaknya bahagia ya, kenyataannya banyak yang membahagiakan dirinya sendiri, kelompoknya, golongannya, yang lainnya tidak diajak. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Menjadikan kita semua berada dalam keadaan yang terbaik, berada di alam dunia ini, dan kita sebentar lagi akan memilih pemimpin-pemimpin kita. Memilih pemimpin harus bahagia kita, Bu. Memilih pemimpin harus istiqomah, memilih pemimpin harus berjamaah, dan kalau bisa usahakan yang dekat dengan Al-Quran. Karena manusia tidak akan bahagia tanpa Al-Quran. Jadi kalau ada manusia yang akan menjanjikan atau mengajak bahagia, tapi dia jauh dari Al-Quran, tidak bisa maca Quran, tenyaho Al-Quran, tarang ngamalkeun Quran, tenikmat boga Al-Quran, tarang ngadawahkeun Quran, eta teh bohong alias COD, cuma omong doang bahagia. Kenapa? Bahagia hanya akan didapat kalau kita dekat dengan Al-Quran.
Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah dan yang punya bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan di dunia dicerminkan dengan akhlak kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditularkan kepada orang yang memelihara Al-Quran, memelihara membacanya, memelihara mengamalkannya, memelihara memahaminya, memelihara menikmatinya, memelihara mendakwahkannya. Tentunya harus diyakini dengan keyakinan yang benar, diyakini kemudian juga dipelihara. Ya, Al-Qur'annya dipelihara. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah bisa baca satu ayat, pelihara, pertahankan. Bisa satu surat, pelihara, pertahankan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada dua surat ini secara rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam sholat, yaitu surat Al-Kafirun atau surat Qul-Ya dan surat Al-Ikhlas atau surat Qul-Hu. Dibacanya kapan Bu? Satu, dalam sholat qobla subuh. Kemudian dalam sholat ba'da maghrib. Kemudian kalau kita selesai tawaf, ya jangan bilang nanti kita kalau tawaf ya selesai tawaf nggak usah yang panjang-panjang, sesuai dengan contoh dari Kanjeng Nabi. Selesai tawaf 7 putaran keliling Ka'bah, sebelum ngapa-ngapain kita sholat 2 rakaat, namanya sholat ba'da tawaf. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul Ya alias Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelahnya baca Al-Fatihah baca Qul Hu alias Al-Ikhlas. Setelah itu baru kita mundur untuk minum air jam-jam. Nah, setelah itu kalau niatnya bukan hanya tawaf tapi dalam rangka umroh atau dalam rangka haji, ya, sekalian kita mengambil ke tempat yang namanya Bukit Sofa untuk melaksanakan syai. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi keutamaan sholat Al-Kafirun kemarin disebutkan dan dirangkai dengan Al-Ikhlas biasa dipakai atau digunakan untuk sholat dalam keadaan sebelum sholat subuh alias qobliyah subuh, kemudian ba'da maghrib dan ba'da tawaf. Ada juga salah satu keterangan hadis menyebutkan ketika kita dalam keadaan safar. Jadi kalau dalam perjalanan ya kalau kita naik bis jangan baca Yasin Bu, nanti suratnya ya. Nanti ketinggalan bis. Tapi bacanya surat Qul-Ya dan Qul. Demikian juga kalau kita lagi sholat umpamanya di kereta api atau di pesawat terbang ya, sholat jamaah qashar mau tidak ya, takdim mau takhir, itu bacaannya nggak usah yang panjang-panjang karena siapa tahu yang di sebelah mau ngajak ngobrol, jadi sholatnya dipercepat gitu ya. Kita lagi sholat gini aja ya, dikira sebelahnya itu ngajak ngobrol, ibu mau sudah punya moe, padahal kita lagi sholat, yang sebelah tidak tahu sholat. Kalau yang tahu sholat ajak berjamaah dalam satu jok, boleh nggak Bu? Boleh Bu, abdi imamna, kata ibu yang di kanan, ibu makmumna. Ya, menangnya imam sejajar dengan makmum, nangarana gejok Bu, ya pasti sejajar, maunya jok dipundurkeun heula gitu. Cuman yang imam harus agak tegak, yang makmum boleh agak nyindir ke belakang, ada pembeda. Sehingga kalau bergerak kelihatan. Ibu pernah gitu Bu? Makanya sering atuh Bu bepergian Bu ya, jangan hanya ke situ aja bepergiannya, ke pasar ujung. Sekali-kali yang jauh yang bisa jamaah kosong. Kalau kemarin mah ke Majalengka belum boleh jamaah kosong Bu. Gak deket ya tamu can ka 80 kilo nya. Jauh kan saya ke Cirebon, ke Brebes, kalau Sari, ke Pekalongan boleh jamaah kosong. Yuk kita latihan ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Yang hari ini kita akan baca yaitu surat An-Nashr. An-Nashr, surat tentang pertolongan Allah. Surat ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah, yaitu di kota Madinah. Disebutnya surat Madaniyah.
Surat ini di dalam Al-Quran disimpan di urutan di urutan surat nomor ke 110. Jumlah ayatnya ada 3 ayat dan hari ini kita akan baca 3 ayat surat An-Nasr ini. Nah, di sini ada keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir. An-Nasyai meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surat Al-Quran yang diturunkan? Jadi ini ngobrol antara sahabat, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Utbah. Kemudian dijawab oleh Utbah, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fath, jawab. Kemudian dia pun berkata, engkau benar. Kemudian dua orang hafid, Abu Bakar Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan hari-hari tasyrik, sehingga beliau mengetahui bahwa ia merupakan surat yang terakhir. Kemudian beliau memerintahkan binatang tunggangannya Al-Qaswa untuk melakukan perjalanan. Maka unta beliau pun berangkat. Selanjutnya beliau berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang, lalu disebutkan khutbah beliau yang sangat terkenal itu. Di Bapak ini, ya Bapak Ibu, surat An-Nasr ini termasuk surat yang terakhir diturunkan menjelang Rasulullah meninggal dunia. Ya, tentunya ini terjadi setelahnya penaklukan kota Mekah. Ya, setelah kota Mekah direbut kembali, tidak dengan dibombardir, tidak dengan diserang, tidak dengan dikepung. Kota Mekah direbut dalam keadaan damai, tidak seorang pun ada yang meninggal dunia. Gitu ya. Ketika Mekah direbut, tidak seorang pun ada yang meninggal. Semuanya bergembira. Kenapa? Dijamin oleh Rasulullah, siapapun yang ada di kota Mekah, yang masuk ke rumah Abu Lahab, yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang masuk ke rumah abu-abu yang lain yang belum Islam waktu itu, semuanya aman. Dan ternyata pada saat itu semua manusia berbondong-bondong yang ada di Mekah itu kemudian berkumpul di pelataran Ka'bah. Kemudian mereka semua berikrar, seluruh penghuni kota Mekah masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konon hanya satu manusia yang tidak berikrar syahadat dan tidak masuk Islam, dia malah kabur dari kota Mekah dan gila. Itulah istri Abu Sufyan, namanya Hindun, yang membedah dadanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan memakan jantungnya Sayyidina Hamzah dalam keadaan darah sedang dalam keadaan darahnya masih segar. Kenapa demikian? Karena beliau dendam. Kenapa dendam? Karena Sayyidina Hamzah membunuh di dalam peperangan kakaknya, adiknya, dan bapaknya si Hindun. Gitu Bu ya. Jadi bakatku dendam, ya Bu ya. Nah, itu ceritanya di dalam perang Badar, kakaknya, adiknya, dan juga bapaknya Hindun itu mati. Ya, baik. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan apabila telah datang kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah, yaitu agama Islam, dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun maha pengampun dan penerima taubat. Ya, Masya Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji nama Allah dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kira-kira gampang gak dilaksanakan ini ayat? Insya Allah. Ya, kalau seandainya kita melihat pertolongan Allah dan kemenangan, Bapak Ibu suka melihat pertolongan Allah dan kemenangan? Suka, ya. Kalau kalah terus kan berarti nggak bakal di sini. Ya. Kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam. Saat ini banyak sekali yang masuk Islam. Ya, masuk artis-artis keren juga banyak yang masuk Islam, ya. Kemudian tetangga-tetangga kita juga banyak yang masuk Islam. Meskipun kita juga saksikan masuk web wungkulnya direk kawin. Geus naon ti poho deui we tengah jalankeun syariat Islam. Siga urang ibunya masuk Islam pan ti baheula salat nepi ka ayeuna can ngarti naon bacaan anaknya. Al-Qur'an bacaan kurang kan can bener-bener. Bener teh Bu? Tapi alhamdulillah urang geus asup Islam. Maka apa yang harus dilakukan? 3 hal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 kalimat subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, 3 ya. Kira-kira Bapak Ibu sering nggak mengucapkan itu? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kita diberi contoh yang lebih sempurna. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambahkan khusus untuk umat Kanjeng Nabi. Kalau yang tadi subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu kata-kata para malaikat di Baitul Ma'mur. Dari mana kita tahu? Waktu Rasulullah SAW Mi'raj sampai di langit ke-7, kemudian naik lagi ke Rabbul Mustawan, kemudian sampai di bawah Aras, di situ ada Sidratul Muntaha, di situ ada Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu para malaikat tiap hari masuk 70.000 dan tidak keluar lagi, artinya tidak balik lagi ke tempat yang sebelumnya, jadi tetap berada di situ dan mereka hanya mengucapkan kalimat 4 itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Turunlah Rasulullah ke Mekah, kemudian disampaikan kepada sahabat,
dan diberikanlah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu, tambahkan karena kemampuannya rendah dan kemampuannya dalam hal mengikuti kesabaran masih gampang tergoda. Tambahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga waktu kita tawaf, Ibu, sama-sama mengucapkannya itu setelah bismillahi Allahu akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau dekat dengan Ka'bah, keburu nyampe ke rukun yamani, maka ucapkanlah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah ke rukun ke Hajar Aswad, ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim sambil mengecupkannya, atau kita langsung mengecup Hajar Aswadnya. Baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7 putaran. Itu Bu ya. Gampang tuh Bu. Yuk, kurang tadi itu udah gampang. Gak apa-apa meskipun sekarang mau diumumkan katanya biaya untuk haji tahun ini pemerintah mengusulkannya kepada DPR 105 juta rupiah. Alhamdulillah punya mahalnya. Jadi Bu kilo alasan Ibu teh itu jadi intinya pulah Bu. Alhamdulillah minimal udah semoga bekal untuk mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, yaitu sholat subuh berjamaah tetap tinggal di masjid, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka mendapatkan keutamaan pahala sama dengan menjalankan ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna. Demikian kata Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu ya. Nikmatnya hidup di